Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bapak Roy. Dan di tempat ini saya senang sekali karena bisa berjumpa dengan adik-adik ya, yang manis, yang imut ya, yang cantik, yang cakep. Dan oleh karena itu, bolehkah saya meminta teman-teman untuk sekali lagi berikan salam yang hebat di kanan, kiri, depan, belakang sambil katakan tahun ini tahun keberhasilan. Yes, tahun ini aku berhasil, tahun ini aku sukses. Boleh katakan itu? Aku mau menyapa juga teman-teman yang mengikuti ibadah ini di YouTube-nya History Maker Generation Church Global. Puji nama Tuhan. Shalom buat teman-teman yang sudah join ya. Ada Fanny kalau nggak salah ya. Dan ada Rio, Rocky di Jakarta di sana. Halo guys ya. Dan mungkin teman-teman yang ada di Malang dan di Bali juga ya. Dan aku tahu ada yang sedang mengikuti ibadah ini dari Surabaya juga. Terima kasih kami History Maker Generation rindu berjumpa dengan kamu semua ya teman-teman yang ada di rumah. Mungkin suatu saat nanti kita bisa ketemu entah di mana, tapi kita pastikan hari ini walaupun kita jauh secara jarak, tapi kita tetap jauh dari hal apapun itu. Ya, enggak ya. Enggak, aku bercanda. Tapi sekali lagi, shalom teman-teman di tahun yang baru ini ya, kita masih di bulan yang baru, di tahun yang baru. Masih ada aroma-aroma kembang api, betul? Masih ada aroma-aroma, ya kan? Ya kan? Tapi yang pasti teman-teman masih semangat, amin? Oke, dan hari ini, sore menjelang malam hari ini aku akan sampaikan teman-teman sebuah visi di HMG Church Global ya. Teman-teman bisa lihat di grupnya, kita sudah bukan ganti nama, tapi kita melengkapi menjadi HMG Church Global karena aku percaya visi yang Tuhan taruh ya di gereja besar kita ini akan menjadi sebuah kenyataan. Amin, amin dulu dong. Walaupun belum tahu visinya apa, amin dulu dong ya. Aku yakin bahwa visi yang Tuhan taruh di gereja kita, HMG Church Global ini akan menjadi sebuah hal yang nggak cuman besar di gereja kita, tapi visi ini akan menjangkau ribuan generasi di seluruh dunia. Katakan amin. Jadi visinya di tahun ini Tuhan kasih sangat jelas bahwa 1,000 generation, akan ada 1,000 generasi. Artinya apa? Teman-teman harus percaya akan ada 1,000 anak muda akan datang menyembah Tuhan di komunitas kita HMG Church Global. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat visi ini. Mungkin bagi sebagian kita rasa 1,000 generasi, 1,000 orang, apakah mungkin? Apakah mungkin? Apakah mungkin lampunya warna merah Mas Jo? Ya. Ya. Yohanes gak peka ya, udah apakah mungkin? Apakah mungkin? Ya jadi ini. Ya. Nah teman-teman, yang namanya sebuah visi itu ya, sebuah visi yang daripada Tuhan, visi itu gak pernah kecil. Katakan amin yang setuju. Visi itu selalu besar karena apa? Visi datangnya selalu dari Tuhan. Nah Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dan Tuhan taruh visi ini dalam gereja kita, 1,000 generation, akan ada 1,000 anak-anak muda nanti sampai tahun 2030. Jadi itu visi kita di gereja ini HMG Church Global, akan ada 1,000 anak-anak muda beribadah di komunitas HMG Church Global. Amin. Ya kan? Hari ini puji Tuhan, teman-teman ada di Blitar. Tapi teman-teman juga mesti tahu ada HMG Satellite Tulung Agung. Ya. Jadi di Tulung Agung juga masih dalam satu komunitas kita HMG Church Global. Dan teman-teman tahu ya minggu depan kita ada Natal di HMG Church Malang. Jadi teman-teman for your information, yang di Malang itu bukan live group. Tapi itu adalah church. Kita sedang merintis gereja. Kita sedang merintis HMG Church Malang. Minggu depan kita Natalan di sana. Dan kemudian HMG Church Jakarta. Amin. On the way. Orang-orangnya sudah ada. Tinggal kita doakan. Makanya
Tuhan taruh visi itu ya, bukan untuk didiemin. Ingat, denger ini. Tuhan kasih visi itu bukan untuk wow, keren. Enggak, tapi Tuhan taruh visi itu untuk kita bersama-sama kerjakan. Amin. Lagi on the way HMG Church Jakarta dan HMG Church Bali juga on the way. Amin. Yang amin cuma 2 orang. HMG Church Bali, amin. Betul teman-teman. Tunggu saatnya akan tiba. Tuhan sudah kasih gambaran jelas sekali tentang HMG Church Global ini. Gak cuma kita rindu menjangkau kota Blitar, tapi seluruh bangsa-bangsa, amin. Dan Tuhan taruh visi juga yang sama di hatinya senior pastor kita ya Bapak Julius Aleng ya. Akan terjadi sebuah ledakan di gereja anak muda kita. Amin. Itu visi dari Tuhan. Besar. Secara logika kayak nggak mungkin. Itulah visi dari Tuhan. Tuhan maha besar, Tuhan maha kuasa. Kalau kita pikir pakai logika kayaknya nggak bakalan mungkin. Makanya waktu kita kerjakan visi ini bersama-sama, kita butuh Tuhan yang maha besar. Amin. Nah dan untuk mencapai visi Tuhan, jadi ini visi sampai tahun 2030 teman-teman. Ini tahun berapa? Ada 5 tahun lagi. Aku percaya, aku sangat-sangat percaya. Aku punya kepercayaan yang besar, aku punya iman yang besar. Visi ini bisa tercapai kalau kita bersama-sama bisa benar-benar kompak nih ya kan. Nah dan untuk mencapai visi Tuhan ini, nah di tahun ini Tuhan kasih satu tema besar untuk kita, the year of wisdom. Ya. Tahun hikmat. Jadi minggu ini selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang hikmat itu sendiri. Oke, kita langsung mulai aja ya tentang wisdom. Kita mulai dari definisi, kita mulai dari pengertiannya. Nah, teman-teman bisa lihat hikmat adalah pengetahuan yang berasal dari siapa? Catat baik-baik. Hikmat itu bukan berasal dari dunia ini. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan apa? Hikmat. Dari mulut siapa? Dari mulut Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Teman-teman catat ini jadi tema besar kita di HMG Church Global. Ya, teman-teman bahwa hikmat itu, ini tahun hikmat. Ya, dengarkan sekali lagi ya, ingat baik-baik. Hikmat itu datangnya hanya dari Allah. Ya, dan hikmat sejati itu dapat kita temukan hanya di dalam Allah. Jadi dengerin baik-baik, catat baik-baik. Untuk kamu bisa tahu, untuk kamu bisa menerima hikmat Allah. Yang pertama pasti kamu harus jadi orang percaya dulu. Semua di sini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dan kemudian kamu mesti dekat dengan Allah, sang hikmat itu sendiri. Bagaimana kita mau tahu hikmat Allah kalau kita nggak pernah dengar apa perkataan Allah. Karena apa? Hikmat keluar dari mulut Allah. Artinya Allah berbicara itulah hikmat. Tugas kita mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Mendengarkan hikmat Allah dan gak sampai di situ kita melakukan apa yang kita dengar dari Allah. HMG Church Global. Tahun ini pastikan kamu jadi anak-anak muda yang percaya, yang mendengar setiap perkataan Allah dan melakukan apa yang Allah katakan di dalam hidupmu. Amin. Nah, dan yang paling penting juga bahwa hikmat menurut Alkitab, lihat baik-baik, catat baik-baik, ingat baik-baik nih. Enggak hanya tentang pengetahuan, tapi tentang bagaimana seorang menerapkan pengetahuan itu untuk menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. 2 hal ini aku sampaikan di awal karena ini penting sekali. Ini dasarnya, ini prinsipnya tentang hikmat berasal dari mulut Allah. Artinya kita harus percaya, kita harus dekat, kita harus lakukan apa yang Allah katakan. Dan gak cuman itu, tapi kita lakukan apa yang kita dengar. Amin. Johannes, pindah ke kanan. Pindah ke kanan. Pindah ke kananmu. Yohanes, mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Yohanes kembali ke tempat semula. Jika Allah suruh kamu maju, apakah kamu akan maju? Jika Allah suruh kamu ke kanan, apakah kamu akan ke kanan? Jika Allah suruh kamu untuk hidup kudus, apakah kamu akan hidup kudus? Jika Allah katakan stop bikin dosa, apakah kamu akan stop bikin dosa?
Sekali lagi, Yohanes duduk di depannya Kak Justin. Yohanes, lihat Kak Justin. Kak Justin kasih satu perintah untuk Yohanes untuk duduk di mana dia. Lihat. Ya. Apa yang dilakukan Yohanes ketika mendengarkan perintah dari aku? Dia lihat aku dulu. Dia dengar perintahku dan kemudian dia lakukan. Sama, itu hal sederhana, hal simpel. Ketika Tuhan bicara, lihat Tuhan, dengarkan Tuhan, dan lakukan. Bisa lakukan itu di tahun ini? The Year of Wisdom, tahun hikmat. History Maker Generation Church Global. Jadi orang-orang yang melihat Tuhan, mendengar Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Amin. Terima kasih buat Yohanes, silakan kembali ke tempat duduknya. Kasih tepuk tangan deh boleh buat Yohanes. Oke, kita lanjut. Teman-teman baca. Untuk meraih keberhasilan yang diperlukan bukan hanya kepintaran dan kerajinan tetapi terutama adalah hikmat. Teman-teman dengerin baik-baik ya. Tahun ini adalah tahun keberhasilan, yang setuju bilang yes. Kamu akan sukses dalam pekerjaanmu, amin. Kamu akan sukses dalam pendidikanmu, amin. Kamu akan sukses dalam hubunganmu yang di tahun lalu berantakan, amin. Kamu akan berhasil di setiap apapun yang kamu mungkin sudah rencanakan, amin. Nah, tapi untuk kamu bisa sampai kepada keberhasilan itu, gak cukup dengan otakmu. Gak cukup hanya dengan keterampilanmu. Gak cukup hanya dengan kemampuanmu. Gak cukup hanya dengan skillmu. Gak cukup hanya dengan talentamu. Walaupun itu semua Tuhan sudah kasih. Tapi untuk kamu bisa mendapatkan keberhasilan yang sesungguhnya, kamu gak boleh lupa hikmat Allah. Teman-teman, ini yang jadi bedanya. Kita orang percaya sama orang dunia. Dengerin baik-baik, dengerin baik-baik. Teman-teman, keberhasilan tanpa hikmat bukanlah sebuah keberhasilan, melainkan kesia-siaan. Orang dunia boleh kamu katakan, wah si A berhasil. Orang dunia boleh kamu katakan, dia sudah sukses. Tapi kalau dia mendapatkan keberhasilan tanpa hikmat Allah, itu adalah sia-sia. Karena berhasil menurut dunia, bukan berhasil menurut siapa? Teman-teman perhatikan, hikmat hanya berasal dari Allah. Jadi kamu butuh Allah untuk kamu bisa berhasil dalam hubunganmu. Dengerin baik-baik, kalau kamu mau berhasil dalam pekerjaanmu, gak cukup kamu pintar strategi marketing, gak cukup kamu pintar, mungkin kamu punya keahlian untuk mengembangkan bisnismu, gak cukup. Iya, kata dunia kamu berhasil, tapi tanpa hikmat Allah, keberhasilanmu sia-sia. Karena apa? Karena berhasil menurut firman Tuhan, lihat, adalah ketika kamu mendapatkan hati Allah, mendapatkan hikmat Allah. Amin. Nah, untuk apa kamu berhasil, tapi kamu gak dengar apa yang Tuhan katakan. Contoh, bisa gak berhasil tanpa Tuhan? Bisa. Contohnya banyak. Sebut saja salah satu orang yang terkaya di dunia nomor 1, yang menciptakan perusahaan kendaraan listrik dan hari ini menerbangkan roket. Ya, dia berhasil? Menurut dunia dia berhasil. Tapi dalam satu wawancara dia katakan, hostnya tanya, apakah kamu percaya dengan Tuhan? Dia katakan, aku percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari alam ini yang mungkin kamu sebut dengan Tuhan. Dia gak percaya Tuhan. Tapi dia percaya ada sesuatu yang lebih besar. Tapi dia tidak mengakui bahwa itu Tuhan. Dia berhasil di dunia. Tapi setelah itu, firman Tuhan katakan, kunci kerajaan surga adalah imanmu. Kamu percaya sama Tuhan Yesus dan kamu lakukan apa yang Tuhan katakan, kamu selamat masuk surga.
Kita nggak bisa menjudge ya, apakah dia masuk surga atau neraka. Tapi kita terus berdoa supaya beliau jadi orang Kristen, orang percaya. Amin. Siapa tahu HMG Church Global bisa menerbangkan satelit. Amin. Kita punya HMG Link ya, kalau dia punya Starlink kita punya HMG Link. Ya wifi untuk History Maker Generation free. Oke teman-teman, jadi ingat ya. Sia-sia, itu semua sia-sia. Teman-teman lihat, Amsal 3 ayat 1-4. Hai anakku, hai History Maker Generation, janganlah engkau melupakan ajaran siapa? Ajaran Tuhan. Lihat baik-baik. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Lihat nih, kalungkanlah itu pada lehermu, ya. Firman Tuhan itu, ajaran Tuhan itu kalungkan di lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu, ditato di hati ya. Makanya yang suka bikin tato, aku suka sebenarnya tapi mungkin saat ini belum. Ya. Nah, aku waktu baca ayat ini mending aku tato ayatnya di hatiku. Enggak. Ini hanya gambaran saja, intermezzo. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Lihat, hikmat Allah, ajaran Tuhan, perintah Tuhan, apa yang Tuhan katakan, dikalungkan di mana? Artinya apa? Teman-teman yang pakai kalung, ya, kalau kehilangan kalungnya, mikir nggak? Mikir kan, di mana ya? Apalagi kalau kalungnya pemberian seseorang, emas, harganya punya value yang tinggi. Ya, kalau hilang mikir, artinya apa? Kemana-mana kalung mesti dibawa. Mungkin teman-teman dapat hadiah, kalung itu menjadi hadiah di mana, oh kamu bisa ingat ini yang kasih mamaku, papaku, atau mungkin orang tersayang. Ya kan? Sehingga kemana-mana kamu ingat, oh iya aku punya si, contoh kan biasanya kalung kasih inisial nama. Misalnya CC, Karen dan Karen gitu, sahabatan. Lagi ya kan. Contoh oke, aku udah ya. Roy dan E ya. Roy dan Eleanor. Itu saya kan. Ya Roy Elgres bisa juga kan. RE atau ER, Eleanor dan Roy ya kan. Nah, itu jadi pengingat. Nah, teman-teman, ajaran firman Tuhan, perkataan firman Tuhan artinya ini gambaran dibawa kemana Nah, jadi waktu teman-teman mau memutuskan, contoh pekerjaan, teman-teman mau memutuskan harus merespon apa ketika teman-teman hubungannya sedang bermasalah. Teman-teman ingat di kalungnya ada ajaran firman Tuhan yang teman-teman selalu bawa dan teman-teman ingat itu caranya jadi orang yang berhikmat. Amin. Dikalungkan dan ditaruh di hati, dituliskanlah pada loh hatimu. Maka kamu akan dapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah. Teman-teman, The Year of Wisdom 2025. Lihat, tahun 2025 jadikan tahun di mana kamu mengejar dan mendapatkan hikmat Allah. Amin. Tahun 2025 nih, jadikan tahun di mana kamu bukan lagi mengandalkan kekuatanmu, bukan lagi mengandalkan kepintaranmu, bukan tentang kemampuanmu, tapi andalkan hikmat Allah di setiap sisi kehidupanmu. Amin. Maka kamu akan berhasil dalam segala hal. Amin. Itu janjinya Tuhan Yesus, bukan janjinya gereja. Teman-teman, tahun ini History Maker Generation akan ada beberapa program yang baru. Pasti kita excited, pasti kita menanti-nantikan. Ya, ada Worship Academy, akan ada HMG Bible Academy, ya kan? Dan mungkin akan ada program-program lainnya yang akan kita share ke teman-teman. Tapi catat baik-baik, Kak Noni tolong ini direkam dan langsung diedit. Catat baik-baik. Aku akan cukup keras di bagian ini. Jadi pastikan, siapkan hatimu untuk mendengar ini. Dengarkan baik-baik. History Maker Generation. Bukan gereja event. History Maker Generation. Bukan gereja mega. You are not a mega church. Dengerin baik-baik. HMG Church bukan gerejanya Roy. HMG Church bukan gerejanya orang berduit. HMG Church bukan gerejanya orang-orang yang jago media. HMG Church bukan gerejanya orang yang cari panggung. HMG Church
bukan gerejanya orang-orang yang cari PK. Tapi HMG Church adalah gerejanya Tuhan Yesus. Amin. Ini tegas, aku mau sampaikan. Kita lagi bahas The Year of Wisdom dan Tuhan taruh tema ini buat History Maker Generation. Dan visi kita 1,000 generation. Gimana kita mau jadi 1,000 kalau hari ini kita anggap diri kita yang satu ini 1,000. Gereja History Maker Generation berjalan berdasarkan hikmatnya Tuhan Yesus. Makanya, dengerin baik-baik. HMG Church Global di tahun ini fokus kita bukan tentang skill kita lagi. Kita bersyukur Tuhan kasih kita skill, amin. Kita bersyukur Tuhan tuh kasih kita talenta, betul. Kita harus syukur itu dan kita harus pakai itu. Tapi tahun ini kita nggak fokus lagi, oh aku bisa A, oh aku bisa bikin program B. History Maker Generation nggak lagi fokus, oh programnya harus A, programnya harus B. History Maker Generation gak akan fokus lagi tentang, bikin event apa lagi ya yang bisa mengundang 1,000 orang kan, karena visinya 1,000 generation. Kita gak usah pusing lagi bagaimana ya caranya supaya, harus banyak nih yang kenal gereja kita. Enggak, tapi fokus kita hari ini dan selama-lamanya kita fokus mengejar hikmat Tuhan. Amin. Amin. Oke ya. Jadi stepnya adalah hikmat Allah. Deket dulu tuh sama Allah tuh. Oke? Ya kan? Baru Tuhan akan kasih visi, Tuhan akan kasih tema, dan akhirnya muncul program. Stepnya mesti gini. Tidak boleh dibalik. Teman-teman, kita harus merindukan bahwa yang harusnya bertumbuh itu, yang terutama dengerin baik-baik. Yang harusnya bertumbuh itu adalah iman kita, amin. Bukan yang terutama bagaimana fasilitas atau bentuk fisiknya, amin. Berarti salah dong Kak, mengadakan lighting, monitor dan lain sebagainya. Enggak ada yang salah. Yang salah ketika fokus kita datang karena apa? Karena apa? Wah, temboknya udah hitam tuh. Gak, bukan itu fokusnya. Fokusnya apa, teman-teman? Iman kita bertumbuh. Amin. Teman-teman setuju atau? Wah, Kak Roy mulai aneh-aneh nih. Setuju? Untuk apa bangunannya megah? Untuk apa fasilitasnya lengkap? Tapi imannya gak lengkap. Tapi imannya gak bertumbuh. Teman-teman, Tuhan sendiri itu pilih hatimu loh. Tuhan gak pilih seperti apa bentuk fisikmu. Betul? Kalau Tuhan pilih bentuk fisikmu, mungkin aku gak kepilih sama Tuhan. Apa kunciran? Apa celana suwek-suwek? Apa itu Roy? Khotbah pakai. Oke. Tuhan gak lihat fisikmu. Walaupun memang katanya sih fisik itu mencerminkan isi hati. Kenapa kalau aku anaknya hardcore? Kenapa kalau aku anaknya metal punk? Apa yang salah? Itu cuma selera musik. Tapi selera hatiku tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu please nih, potong aja gak apa-apa. Enggak ya. Di sini mimbar yang kudus bukan menyampaikan isi hatiku, tapi isi hati Tuhan. Teman-teman tangkap isi hati Tuhan. Isi hatiku lupakan saja. Tapi yang pasti Tuhan mau hatimu. Amin. Jelas ya? Teman-teman ada di gereja yang fokusnya hikmat, bukan program. Loh, tapi kenapa ada program? Kita akan belajar ini yang selanjutnya. Hikmat tidak diperoleh melalui perenungan Pak Pendeta atau pengalaman orang lain. Tetapi hikmat sejati hanya dapat diperoleh dari, teman-teman aku mau jelasin. Bahwa ini tentang hubungan pribadimu dengan Allah ini. Perenungan para pendeta, pengalaman orang lain,
program-program yang HMG bikin, event-event yang HMG bikin, itu hanya sarana. Dengerin baik-baik. Itu hanya sebagai motivasi untuk kita ini bisa semangat gitu loh, ngebangun hubungan pribadi sama Tuhan. Jadi sarana doang. Bukan berarti nggak perlu program, bukan berarti nggak boleh bikin event. Boleh bikin program, harus bahkan. Hanya untuk menjadi sarana. Nah, teman-teman, ini jalan tol dibuat sebagai apa? Sarana supaya kita dipermudah, kita nggak kena macet, kita bisa lebih cepat sampai ke kota tujuan kita, betul? Mana pernah jalan tol jadi tujuan utama kita? Yuk jalan-jalan yuk ke jalan tol. Nggak, mana ada orang yang kayak gitu. Ayo. Yuk jalan-jalan yuk ke kilometer 394. Jalan tol nggak pernah jadi tujuan, destinasi. Enggak. Tapi jalan tol selalu digunakan untuk menjadi sarana supaya lebih cepat ke tujuan kita. Sama, dengerin, event, program itu sarana. Jangan fokus sama programnya. Kita tetap pakai programnya yang kita bikin di History Maker Generation. Kita tetap ikut programnya HMG Church Global. Tapi bukan itu fokus kita. Tapi fokus kita ke tujuan yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Amin? Itu loh teman-teman ya. Jangan sampai kebalik. Pusing mikirin program apa. Jujur. Kemarin kita sudah rapat sama, nanti kita akan perkenalkan board of director namanya. Jadi ada aku, Noni, Fregi, dan Natasha. Kita ngobrolin tentang program. Dan selama itu kita nggak ngobrolin tentang, aduh gimana ya cara supaya program ini berhasil. Enggak, kita ngomongin bagaimana supaya kita bisa tumbuh imannya itu sama Tuhan. Gimana caranya kita bisa ngejar hadirat Tuhan. Gimana caranya supaya kita bisa dengar apa yang Tuhan katakan. Itu. Jadi fokusnya bukan tentang, duh besok bikin program apa lagi ya, biar rame nih. Ya kan? Untuk apa rame-rame? Kalau yang tumbuh cuman pendetanya, ya. Aku sedih sekali kalau aku ngajak Mas Dika pelayanan tapi Mas Dika gak bertumbuh imannya. Ya dong. Kalau aku ngajak Mas Dika dan teman-teman lain pelayanan, ya aku pasti akan mengajak teman-teman semua untuk apa? Fokus supaya imannya bertumbuh. Amin. Oke. Kita lanjut ya. Kerinduan Allah itu berjumpa secara apa? Pribadi. Jadi pastikan tahun ini kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Nih dengerin. Tuhan itu rindu hatimu. Gini, sebenar-benarnya tanpa sebuah program, tanpa sebuah pelayanan, tanpa sebuah penyembahan, dia tetap Tuhan gak? Dia tetap Tuhan kok. Tapi sekali lagi, semua itu dibuat pelayanan kita bikin program, kita mengikuti program itu. Supaya apa? Supaya tujuannya ini cepat sampai. Makanya teman-teman, tahun ini kita konsisten. Ya, dengerin. Kita konsisten. Kalau memang kita mau mencapai visi 1,000 generation di tahun 2030, akan ada 1.000 anak-anak muda datang menyembah Tuhan. Hari ini fokuskan dirimu untuk 2 minggu sekali. Setiap hari Rabu jam 5 sore datang ke tempat ini. Kita doa dan puasa. Gimana caranya supaya 1.000? Gimana caranya supaya imannya bertumbuh? Datang, berdoa, dan berpuasa. Ngapain? Doa dan? Ngapain? Doa dan? Itu. Bukan waktu ada program aja. Bukan pada waktu ada event aja. Bikin lingkaran berdoa sungguh-sungguh di story. Tapi ibadah hari-hari, hidupmu hari-hari gak pernah tuh sungguh-sungguh berdoa. Hati-hati, ini peringatan untuk HMG Church Global di tahun ini. Bukan karena event, kamu berdoa sungguh-sungguh. Bukan karena ada event besar, kamu kumpul ayo kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong hari ini. Tapi sebelumnya atau setelahnya kamu gak pernah sungguh-sungguh berdoa. Amin. Hati-hati. Ini peringatan buat aku juga. Makanya Tuhan kasih visi ini. The Year of Wisdom. Berhikmat.
hikmat Tuhan itu yang terutama. Bukan hikmat kita, bukan kepintaran kita. Bisa nggak kita bikin program hebat? Ngundang siapa kayak gitu? Bisa, gampang. Satu, kalau ada duitnya, jadi. Iya, serius, ini realita. Kalau ada duitnya jadi, mau bikin apa aja pun jadi. Jadi program bagus, hebat, keren. Responnya, wah kok pengen lagi. Hati-hati, pengenmu pengen apa? Pengen ketemu Tuhan atau pengen ketemu fasilitas yang Tuhan kasih? Iya betul, Tuhan yang kasih fasilitas itu. Tapi kamu pengen ketemu yang mana ini? Hati-hati. HMG Church Global tahun ini, tahun hikmat, fokusnya cari hikmat. Doa dan puasa, amin. Next, terakhir. Sepertinya terputus, bisa di... Tuhan akan berkati yang pakai hati, amin. Sama-sama, teriak yang keras, 1, 2, 3. Lihat, ya. Ini kita ngomongin tentang hikmatnya Tuhan nih, bukan hikmat manusia. Hikmat manusia pakai skill, pakai kemampuan, pakai prestasi. Tapi hikmat Tuhan, ini yang pertama, pakai Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Lihat, yang mau pelayanan, mesti takut sama Tuhan syaratnya. Amin. Ini yang pertama, harus pakai hatimu. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Berakal budi artinya apa? Mulut, pikiran, perbuatan baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Yang mau melayani, harus punya waktu menyembah. Yang mau melayani Tuhan. Yang mau sama-sama kita mencapai visi 1000 generation di tahun 2030. 1000 anak-anak muda akan datang. Ini, kita memuji-muji Tuhan. Kita punya waktu worship, intimate worship. Selama-lamanya. Bukan karena A, bukan karena B, karena apa? Aku ini rindu loh. Dekat diam di hadirat Tuhan, amin. Ya, HMG Church Global, ini visi yang Tuhan taruh. Ini teguran keras buat aku yang pertama. Karena ketika aku berdoa, yang Tuhan omongin ini semua. Yang Tuhan omong, ngapain sibuk ngurusin program, ngapain sibuk ngurusin event. Kalau kamu lupa, yang paling penting, aku ini pengen hatinya anak-anak muda. Amin. Allah menyatakan hikmatnya terutama melalui firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan firman yang tertulis yaitu Alkitab. Ketika seorang percaya kepada Kristus dan bertumbuh dalam kebenaran firman, maka dia akan menerima hikmat ilahi itu. Oke? Jadi tahun ini kita ada HMG Bible Academy. Undangan terbuka, bukan paksaan. Bagi yang terpanggil, boleh join. Kita pastikan yang mungkin gak bisa datang onsite, online. Kita pastikan teman-teman juga akan mendapatkan materi pembelajaran yang bagus. HMG Bible Academy setara dengan D1 Teologi. Kita punya... akan ada, kita datangkan, hadirkan ya kan, pengajar-pengajar yang ya ada sertifikatnya. Dan teman-teman akan ikut 2 semester, 1 semester 5 bulan, mulai dari bulan nanti kita akan umumkan. Tapi nanti di akhir semester, di 2 semester itu selama 1 tahun, di akhir bulan November, di ibadah minggu, kita akan adakan wisuda. Teman-teman akan ada di depan, ditahbiskan dan menerima sertifikat itu. Jadi kita serius nih. Allah menyatakan hikmatnya melalui apa? Firman Tuhan yang hidup, yaitu Alkitab. Makanya muncul program HMG Bible Academy itu. Ketika seorang percaya dan bertumbuh dalam kebenaran firman, maka dia akan menerima hikmat itu. Yang paling terakhir. Hikmat tidak hanya menuntut untuk menjadi bijak dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku di dunia, tetapi juga membuatnya mengenal Allah dan mengerti kehendaknya. At the end, pada akhirnya semua hanya bertujuan untuk kita lebih mengenal siapa? Allah, dan ngerti kehendak Allah. Jangan semerawut. Ya, kita pelayanan jangan semerawut. Kita bikin apa di bisnis kita bikin apa di sekolah kita bikin apa di pergaulan kita, jangan sembarangan. Jangan saksirmu dewe. Kamu harus ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Kalau kamu mau naik level. Dan keberhasilan kita di tahun 2025 adalah tentang seberapa dalam pengertianmu dan pengenalanmu akan Allah. Lihat nih, sisanya pekerjaan, pelayanan, pendidikan, semuanya, keluarga akan mengikuti seberapa dalam kamu kenal
Tuhanmu. Karena kalau di awal tadi katanya hikmat itu berasal dari mulut Allah. Kalau mau berhasil harus dengar dan lakukan apa yang Tuhan katakan, yaitu hikmat Allah. Makanya, ayo kejar kedekatanmu sama Tuhan. Ayo kejar pengenalanmu akan Tuhan, harus sedalam-dalamnya. Ada lagu sekolah minggu kan, I love you Jesus, deep down in my heart. Ya kan, aku tresno Yesus. Walaupun jeroan itu bikin sakit, tapi jeroannya Tuhan bikin kita diberkati. Amin. Nggak ke situ sih sebenarnya. Ya, tapi nggak usah pusing pekerjaan. Tetap kita bekerja sebaik-baiknya, tetap kita belajar sebaik-baiknya, tapi utamakan dekat kenal Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sudah selesai. Oke teman-teman, dapat sesuatu minggu ini, amin. Ya. Sekali lagi, selamat datang di HMG Church Global di tahun 2025 dengan visi Tuhan, dengan tema yang Tuhan sudah kasih. Yang harus dipersiapkan apa? Hatimu. Ya. Hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Tuhan melihat hati. Ayo, bukan fisik yang dilihat, termasuk pelayanan kita, termasuk pelayananmu. Sehebat apapun kamu pelayanan, tapi kalau hatimu gak deket sama Tuhan, semuanya sia-sia.